Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita sudah berada di episode yang ke-97. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-97. Pada episode kali ini, fokus cerita kita akan kembali kepada sosok Saori Gading yang berada di negeri Alecina. Saori Gading nampak membantu istrinya, yakni Iwe Judaik, untuk bersiap-siap. Pada hari ini, Iwe Judaik bersama dengan para bawahan Saori Gading lainnya, serta La Galigo dan We Dendridio akan berangkat menuju ke Aleluwu. Saori Gading tentu merasa senang akan hal itu. Meskipun dalam hati, dia juga sedikit risau karena akan berpisah dengan istrinya. Ya, Saori Gading rupanya masih menepati janjinya untuk tidak kembali ke Aleluwu. Dan sepertinya akan tetap tinggal di Alecina, sedangkan istri dan anak-anaknya akan pergi ke Aleluwu untuk menyaksikan secara langsung seperti apa kampung halaman ayahnya dan juga suaminya ini. Lapanandrang akan menjadi orang yang memimpin pelayaran tersebut. Perahu raksasa Wulandrenge pun juga telah siap untuk berlayar. Tibalah mereka semua di dermaga. Saori Gading mengucapkan beberapa nasihat dan kata-kata perpisahan kepada istri dan anak-anaknya ini. Dia pun melepas mereka pergi dan berlayar ke Aleluwu. Saori Gading sejatinya merasa cukup sedih ketika istri dan anak-anaknya telah berada cukup jauh dengan kapalnya. Saori Gading mendadak rindu dengan kehangatan di Aleluwu. Saori Gading mendadak ingat dengan masa-masa kecilnya di Aleluwu. Dia kembali teringat dengan orang-orang di Aleluwu yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya hingga seperti sekarang ini. Namun, apalah mau dikata, janji tetaplah janji. Kini, Saori Gading hanya mampu meratapi kesepian yang akan menghampirinya mulai hari ini. Sementara itu, di atas kapal Wulandrenge, Lapanandrang menjelaskan bahwa butuh waktu hingga 10 hari sebelum angin kencang datang dan akan membawa kapal Wulandrenge ini sampai ke tengah lautan dan memulai perjalanannya ke Aleluwu. Dan singkat cerita, 10 hari kemudian, Iwe Judaik dan yang lainnya sudah hampir tiba di tengah lautan. Namun terlebih dahulu mereka memutuskan untuk singgah di sebuah kerajaan Tomanurung yang bernama Wewang Driuk. Usai dari Wewang Driuk, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, tentu ada berbagai macam rintangan yang harus mereka hadapi, mulai dari badai hingga ombak yang besar. Beruntung, We Dendridio berada di kapal itu. We Dendridio yang memang adalah seorang bisu selalu menjadi penenang, yang mana kesaktiannya selalu berhasil membuat badai menjadi reda. Singkat cerita, 15 hari kemudian, nampaklah sebuah daratan yang menjulang luas. Segera Lapanandrang memahami bahwa itulah Aleluwu. Usai perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tiba juga mereka di Aleluwu. Di Aleluwu sendiri, sudah terdengar kabar sejak jauh-jauh hari bahwa rombongan dari Alecina akan segera sampai di Aleluwu. Nampaklah ekspresi senang terpancar di wajah Batara Lattu. Dia dan istrinya nampak sangat menantikan kedatangan keluarga jauhnya itu. Batara Lattu juga mengira bahwa Saori Gading akan ikut datang. Maka jelas, hal itu semakin menambah kesenangan dalam hatinya. Catatan kaki. Dalam buku La Galigo R. Akern ini, alur ceritanya sedikit berbeda, di mana di sini digambarkan bahwa Batara Lattu dan We Datu Sengeng masih memimpin di Aleluwu dan belum dikirim ke kerajaan langit.
agak sedikit berbeda dengan Laga Ligo yang dinovelisasikan oleh Dul Abdurrahman yang menceritakan kalau Batara Latu dan Wedatu Sengeng telah dikirim ke kerajaan langit setelah Saori Gading dilahirkan. Semoga dapat dipahami ya perbedaan ini. Mari kita nikmati saja ceritanya. Oke, lanjut. Pada akhirnya, tiba juga rombongan Wechudek ini ke Alelu. Mereka jelas disambut dengan sangat meriah. Laga Ligo menjadi orang yang paling disorot kala itu. Bagaimanapun, dialah anak dari Saori Gading yang diharapkan menjadi masa depan dari Alelu nantinya. La Panandrang nampak berpelukan erat dengan ayahnya, La Pangoriseng. Sedangkan La Masaguni saling bercengkrama dengan ayahnya, La Temalureng. Usai melewati serangkaian acara seremonial, akhirnya tiba juga mereka di hadapan Batara Latu dan permaisurinya. Sayangnya Batara Latu sedikit kecewa kala mengetahui bahwa Saori Gading tak ikut bersama dengan Iwechudai dan yang lainnya. Meski begitu, kehadiran Laga Ligo sedikit menjadi pelipur lara di hatinya. Laga Ligo memperkenalkan dirinya, memperkenalkan istri-istrinya, hingga anak-anaknya, utamanya Aji Laide yang nampak menjadi anak kebanggaannya. Tentu saja, Laga Ligo tidak menyebutkan apapun soal Lama Pangandro yang sudah dihapus namanya dari kartu keluarganya. Batara Latu nampak sangat antusias bercengkrama dengan cucunya itu. Mereka saling bercerita tentang kerajaan masing-masing. Dan tentu saja, keduanya paling senang menceritakan tentang sosok Saori Gading. Baik Batara Latu maupun Laga Ligo amat sangat mengagumi petualangan Saori Gading yang memang amat sangat heroik itu. Sementara itu, Wedatu Sengeng nampak sangat terkesima dengan istri Saori Gading, yakni Iwechudai. Dia merasa bahwa memang benar kecantikan Iwechudai setara dengan kecantikan putrinya, Tentri Abeng. Di satu sisi, para istri Saori Gading yang ada di Luwu nampak bersedih bukan main. Mereka sejatinya mengira bahwa Saori Gading akan datang ke Aleluwu, namun ternyata tidak. Panangareng adalah istri Saori Gading yang paling merindukan sosok suaminya tersebut. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sosok Iwechudai. Dia pun mengakui bahwa kecantikan Iwechudai mengalahkan kecantikannya secara telak. Tak ayal, hal itu membuat Panangareng jadi merasa malu. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan acara jamuan makan tersebut. Panangareng masuk ke dalam bilik kamarnya, mengunci dirinya, dan membenamkan dirinya di dalam kamar tersebut. Air matanya mengalir deras, tak lagi mampu dia membendungnya. Memang pantaslah Saori Gading meninggalkanku. Kecantikan Iwechudai 1000 kali lipat dariku. Memang tidak pantas aku merindukan sosoknya. Dia telah bahagia bersama dengan permaisurinya di Cina. Aku tidak pantas lagi untuk merindukannya. Demikian batin Panangareng. Kesedihan menjadikan dirinya semakin larut dalam kegalauan. Sementara itu, mari kita beranjak ke sosok Saori Gading yang sejak tadi melamun di bilik kamarnya. Dia memang lagi galau memikirkan Alelu dan keluarganya yang ada di sana. Ingin rasanya Saori Gading untuk menyusul mereka semua. Namun lagi-lagi sumpah membatasinya untuk melakukan hal itu. Meski begitu, salah seorang pembesar istana menasihati beliau dan mengatakan bahwa Saori Gading telah mempunyai anak, dan anak itu adalah Laga Ligo. Laga Ligo akan memimpin Alelu dan Alicina. Maka jelas telah selesai sumpah Saori Gading ini. Dia sudah bisa kembali lagi ke Alelu. Lagi pula, semua orang di Alelu pasti akan memaafkannya dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Merasa tergugah dengan nasihat itu, maka Saori Gading pun memutuskan untuk berlayar ke Alelu. Di tengah malam, Saori Gading mempersiapkan beberapa orang kru dan juga kapal. Secara diam-diam, dia bersama dengan rombongannya berangkat dan menyusul ke Alelu, tanah kelahirannya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Kita akan sambung di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Ligo Series episode yang ke-97. Kita masih akan sambung lagi ceritanya, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silakan stay tune terus hanya di channel ini. Oke?
Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.